Kedengaran ya suara saya? Enggak ya? Oke, sudah ya. Oke, baik teman-teman. Apa-apa. Jadi kemarin pengalaman saya itu deferral itu tahun 2018 menggunakan surat deferral ya keterangan dari OJI. Memang nanti akan jika teman-teman akan melakukan deferral itu memang akan ada surat resmi yang akan dikirimkan dari OGI ke Indonesia. Nah, ketika mengajukan proses MOI selanjutnya, ini yang MOI yang saya ketahui ya. Jadi pengajuan MOI pada tahun 2019 yang saya lakukan, saya melampirkan surat deferral tersebut. Kemudian saya juga melampirkan bukti bahwa saya memang pernah mendaftar sebagai maba tahun 2018. Kemudian bukti bahwa memang saya menjadi mahasiswa aktif pada tahun 2018 itu memang aktif terdaftar, dan juga ketika tahun depannya lagi, kalau misalnya teman-teman berarti deferral tahun 2020, berarti kan ingin mengajukan kembali atau meng-apply kembali ke permohonan beasiswa itu kan 2021. Jadi mohon juga dikoordinasikan ke OGI atau ke konsultasi gitu ya, untuk supaya biar diaktifkan kembali nomor ID studentnya, karena kalau dia dalam sistem deferral bukan berarti tidak bisa akses, bukan, tapi dia dihitungnya itu tidak aktif gitu, tidak sebagai mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan. Jadi itu nanti ada surat lagi dari OGI bahwasanya memang aktif sebagai mahasiswa yang akan 2021 nanti gitu. Baru kemudian ada surat rekomendasi juga dari Prof, baik itu Prof yang mungkin teman-teman ketahui di Indonesia mungkin, atau misalnya atasan, atau juga Prof yang pernah teman-teman ajak komunikasi di sini, atau calon advisernya itu dapat memberikan rekomendasi untuk teman-teman. Kemudian pengalaman saya kemarin TOEFL juga saya lampirkan sama roadmap riset ya, karena kan statusnya deferral ya. Jadi artinya tuh kan kita 1 tahun itu memang benar-benar tidak melaksanakan perkuliahan, tapi mereka mungkin melihat niat kita untuk studi di TMU itu kuat apa tidak gitu. Jadi mereka juga mempertimbangkan kalau ada roadmap riset yang teman-teman akan lakukan, atau memang sudah ada draft untuk publikasi, misalnya garis besarnya saja gitu ya, itu bisa dilampirkan di surat pengajuan pada saat teman-teman apply beasiswa kembali. Nah, tapi peluang dapat atau tidak lagi itu kita tidak bisa ya menentukan dapat lagi pasti dapat lagi apa tidak, itu karena semua kompetensi gitu, saingan ya, kompetisi semua saingan gitu. Itu sih yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mita. Itu menjawab terkait tadi ada beberapa pertanyaan sih memang, karena ada yang dapat MOE Elite tapi kemudian harus deferral. Ya, jadi sudah dijawab sama Mbak Mita. Kemungkinan masih bisa ya Mbak ya, masih bisa diusahakan. Tapi tahun depan ya. Oke, tapi peluangnya kita tidak tahu gitu kata Mbak Mita. Nah, Rara udah bisa. Oke, Mbak Rara mau? Ya, sudah dengar. Ya, maaf ya. Jadi mau share pengalaman aja. Jadi ini kemarin tanggal 25 Agustus saya dari Jogja ke Taipei. Jadi pesawatnya pesawat pagi, karena waktu pengalaman pas pulang juga yang susah itu sebenarnya pesawat dari domestiknya. Jadi karena saya dari Jogja, saya kan harus ke Jakarta dulu. Nah, periode ini tuh semua flightnya cuma sampai siang, jadi nggak ada flight malam. Kebetulan saya sampai dari kalau yang pas pengalaman pulang dari Taipei itu kemarin Taipei ke Jakarta itu kan siang. Nah, baru bisa flight lagi ke Jogja besok paginya, karena kan proses di imigrasi, jadi nggak keburu kalau yang pesawat sore. Nah, itu sama sebaliknya waktu saya mau ke Taipei, kemarin saya pakainya pesawat yang pagi dari Jogja, terus
dari Taipei cuma satu flight, 1 jam aja. Jadi yang jam 10 bukan, jam 1 dari Jakarta ke Taipei, cuma itu aja, cuma satu waktu itu aja. Jadi disaranin kalau misalnya memang mau ke Taipei, dari domestiknya kalau nggak dari Jakarta itu pakai pesawat yang pagi, karena cuma ada yang jam 1 itu aja. Itu saya pakai China. Terus tadi kan ada yang nanya buat aircraft yang direkomendasikan. Sebenarnya saya kemarin waktu nyari-nyari itu yang memang jadwalnya itu pasti ada dan pasti berangkat itu baru China sama EVA Air. Kalau yang lain itu kebanyakan tiba-tiba cancel, nggak tiba-tiba sih ya, seminggu sebelumnya bilang cancel gitu. Dengan alasan ya mungkin karena ya mungkin dengan alasan penumpangnya juga kurang, terus mungkin izinnya saya juga kurang tahu. Kayak kemarin juga waktu saya dari Jakarta ke Taipei pun pesawatnya itu kosong banyak banget. Jadi isinya tuh berapa ya? Jadi satu line itu kan harusnya ada 9 seat. Itu cuma keisi 3. Saya ya 3 gitu. Iya, saya sama saya sama orang lain. Ya ada 3 gitu. Iya. Kedengeran aku. Ya, kayak gitu. Terus sampai sini kan malam jam sekitar Mbak Rara, ke-mute. halo. Jadi waktu turun dari pesawat terus langsung mungkin saya kurang tahu ya ada perbedaannya atau enggak. Kalau saya karena saya punya ERC, jadi saya langsung ke ini. Jadi nanti waktu keluar habis dari pintu kedatangan itu, terus ada satu area itu tuh isinya petugas-petugas CICC. Jadi kita nunjukin barcode yang sudah diisi tadi. Tadi kayak kalau nggak salah di slide-nya Mas Bayu ada, jadi kita suruh ngisi di form dulu. Nah itu nanti kita dapat barcode. Nah di situ nanti kita tunjukkan ke petugas CICC-nya. Nah kalau sudah di-record sama mereka, nah kita baru bisa pergi. Maksudnya lanjut ke step berikutnya. Nah setelah itu saya ke imigrasi. Nah di imigrasi itu ditanya, kan saya punya ERC, nah itu ditanya alamat karantinanya sama aku atau enggak. Kalau misalnya beda dengan alamat yang di ERC, itu nanti kita ngasih tahu alamatnya di mana. Tapi kalau untuk yang mahasiswa baru yang belum ada ERC mungkin bisa langsung dikasih tahu aja alamat karantinanya di mana. Nah setelah itu langsung ambil bagasi, terus keluar gitu nanti ada satu di tempat pick up area itu ada yang jaga. Nah itu tuh nanti mereka mendata kita mau ke tempat karantina di mana. Jadi disediakan taksi. Nah kemarin kan awalnya dipikir 1 orang 1 taksi. Ternyata kalau datangnya bersama-sama itu bisa 1 taksi itu diisi mungkin maksimal 3 ya. 3 karena di sini taksi itu cuma mau muat 4 orang termasuk supir, gitu. Terus diantar ke tempat karantina. Terus, eee, sudah, terus waktu karantina, itu ya, kan kita dapat barcode itu kan, jadi kita add-line dari OJI itu. Jadi kita harus, report suhu tubuh itu 2 kali sehari sebelum jam 12.00. Sama ada 1 SMS dari CICC untuk, kayak konfirmasi keadaan kita, health record kita. Itu biasanya jam 10 pagi. Jadi selalu jam segitu. Kalau lewat dari jam 10 misalnya lebih dari 15 menit, misalnya jam 10 di SMS, itu kita belum balas, nanti 15 menit kemudian di SMS lagi. Nah itu akan berlangsung selama 1 jam. Kalau misalnya udah sejam kita nggak balas, kita akan ditelepon. Jadi kalau misalnya yang tidur gitu, mungkin bisa dialarm jam 10, balesin SMS dulu terus tidur lagi boleh, gitu. Terus, kalau untuk makanan, kemarin kebetulan kami, minta tolong teman, ya salah satunya Mas Bayu Satria Wiratama, untuk belanja. Jadi, di tempat karantina kami bisa masak, jadi, masak selama 14 hari. Jadi nggak beli sempat beli tapi itu juga tetap titip temen, gitu. Dan itu juga kita nggak ketemu, cuma ditaruh di depan pintu, terus mereka pergi baru saya ambil, gitu.
Terus sudah. Setelah 14 hari, nanti ada petugas dari CICC yang mungkin akan apa ya namanya ya? Oh ya, nanyain kabar gitu. Sesekali nanyain kabar, telepon, ada keluhan nggak atau ada yang perlu dibantu apa enggak. Oh ya, selama 14 hari itu 2 kali aja ditelepon. Terus, saran saya kalau misalnya selama karantina tetap komunikasi dengan departemen. Entah, mungkin dari sekretaris departemennya atau mungkin, kontak dengan OJI. Jadi supaya dari pihak sekolah juga tahu kondisi kita, kayak gitu. Oh, HP-nya pokoknya jangan sampai mati atau rusak, iya. Saya kemarin punya saya itu sempat saya dikira 2 kali kabur dari tempat karantina, padahal sama sekali enggak. Itu karena nggak tahu lokasi saya tuh di HP katanya ke mana-mana gitu, padahal nggak ke mana-mana. Jadi disarankan itu HP-nya benar-benar harus dalam kondisi sehat, baik-baik saja. Itu terus setelah 14 hari, jadi kan kita sampai saya tanggal 25 sampai sini, selesai tanggal 8, nah itu jam 24.00 tuh saya tanggal 9, jam 00.00 itu udah boleh keluar sebenarnya. Tapi ya kalau mau balik ke tempat domnya masing-masing jam berapa ya terserah, pokoknya setelah 00.00 itu sebenarnya sudah boleh keluar. Oh ya, setelah karantina nggak ada swab sama sekali. Cuma selama 7 hari setelah karantina itu kita suruh self management, jadi saya tetap dapat SMS dari CICC, nanya, kondisinya kayak gimana. Tapi untuk yang report ke TMU sudah enggak. Begitu pengalaman saya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi silahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rara, tapi memang perlu note ya, kalau Mbak Rara ini kan punya ARC, jadi Iya. bisa milih hotel yang bisa masak. Mungkin kalau teman-teman maba kan hotelnya sudah dipilihkan, udah dapat makan, jadi nggak perlu bingung masak kali ya. Untuk melanjutkan terkait karantina juga, ini ada pertanyaan Mas Bayu, jadi misalnya nanti setelah karantina selesai, mereka itu ada tes swab nggak sih? Gitu. Terus kalau misalnya ada menunjukkan gejala-gejala, itu nanti gimana? Kita perlu membayar obat-obatannya sendiri atau gimana? Ya kalau swab sih udah dijawab Rara ya, jadi nggak ada. Jadi strateginya Taiwan itu mereka nggak mewajibkan swab, tapi kalau masuk siapapun itu harus karantina. Karena 14 hari itu dianggap range-nya biasanya 90%, 95% lebih itu akan menunjukkan gejala di sana kalau memang sakit. Kalau misalnya nggak sakit pun dia selama 14 hari itu sudah akan kelihatan timbul. Nah kalau nggak ada, udah aman berarti. Karena sampai saat ini Taiwan tidak pernah kebobolan ada yang terus selesai karantina tiba-tiba bergejala. Positif gitu ya. Terus kalau misalnya ada gejala itu gimana? Bayar rumah sakitnya? Itu salah satu, itu kayaknya harus tanggung pribadi. Tidak medikal, karena kan belum punya NHI. Tapi nanti kalau saya tidak salah, NHI itu bisa ngover ketika kalian sudah bikin. Jadi nanti kalau pas bikin NHI itu, kalau bikin NHI langsung ya, itu akan ditanya sama petugas NHI di counternya NHI itu, ditanya 6 bulan sebelumnya pernah keluar biaya untuk berobat nggak? Kalau ada resipnya enggak? Nama mereka bisa diuruskan nanti. Jadi kalau pas belum punya NHI kita akan bayar sendiri, tapi nanti bisa ngajuin bantuan ke TMU, sama ketika sudah dapat NHI itu seingat saya bisa di reimburse ke NHI-nya Taiwan. Tapi tetap di awal bayar sendiri. Makanya jangan sampai kenapa-kenapa, karena biayanya lumayan gede kalau nggak pakai NHI. Benar. Di sini lumayan mahal ya kalau untuk... Ya sesuai dengan kualitas lah. Tapi kalau ada NHI memang jadinya murah. NHI juga jangan sakit. Ya, amin. Oke, terus itu pertanyaan terkait sama